Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pertemuan kita kali ini mencoba menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana praktek fi'liyah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dinukilkan Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih Muslimnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah selama 9 tahun dan beliau belum berhaji. Jadi 9 tahun Rasulullah tinggal di Madinah, beliau belum pernah mengamalkan ibadah haji. Tahun yang ke-10 Hijriah baru diumumkan bahwa Rasulullah akan berhijrah tahun ini. Mendengar pengumuman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhaji tahun itu, tahun ke-10 Hijriah, maka berbondong-bondonglah datang manusia. Para sahabat datang berbondong-bondong ke Madinah, ingin menyaksikan langsung bagaimana praktik fi'liyahnya Rasulullah berhaji. Itu. Jadi Rasulullah walaupun tinggal di Madinah, tinggal di Makkah, beliau berhaji hanya 1 kali, yaitu haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Dzulhulaifah. Jadi Bir Ali sekarang itu namanya Dzulhulaifah, merupakan miqat makani bagi orang-orang yang datang dari arah Madinah. Miqat makani bagi orang-orang yang datang dari Madinah yang berniat untuk haji. Nah, sesampai di Dzulhulaifah, ini ceritanya, begitu sampai di Dzulhulaifah, ada seorang sahabat perempuan yang bernama Asma binti Umais. Jadi Asma binti Umais ini berangkat haji dari Madinah bersama Rasulullah SAW dalam keadaan hamil. Ketika sampai di Dzulhulaifah ini, ketika orang bermiqat mengiatnya itu, Asma ketika itu melahirkan putranya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Asma binti Umais ini merupakan sahabat Rasulullah yang merupakan istri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika itu melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Asma binti Umais melahirkan putranya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar di Dzulhulaifah dalam keadaan hamil ketika itu melahirkan. Nah, karena beliau dalam keadaan melahirkan, lantas diutusnya seorang sahabat untuk datang kepada Rasulullah. Kaifa asna? Gimana ini? Nah, apa yang harus aku lakukan? Maka ketika itu Rasul bersabda, "Ightasili wastafthiri bi thawbin wa ahrimi." Jadi, mandilah, tutuplah dengan pakaian ihrammu, wa ahrimi, dan berihramlah. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa perempuan yang lagi haid, ini kan wiladah, ini melahirkan. Perempuan yang lagi haid tetap berihram di miqat dengan cara mandi, pakai pakaian ihram, tutup dan berihram. Berihramlah. Tentu ihramnya dengan labbaik Allahumma umratan. Jadi kalau kita nanti insyaallah kalau gelombang 1, maka kita akan ke Madinah dulu. Dari Madinah lah kita untuk berhaji, untuk berumrah. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat sampai di Dzulhulaifah, Rasul salat 2 rakaat. Nah, Rasul menuju masjid di Dzulhulaifah di Bir Ali,
lantas Rasulullah sholat 2 rakaat di masjid. Di sini dipahami oleh para ulama, ada yang memahami Rasulullah 2 rakaat itu sholat tahiyatul masjid, ada yang memahami itu sholat Rasulullah itu sholat ihram. 2 rakaat sudah ihram. Ini amalan yang kita perbuat. Nah, bagi kita jamaah yang hari ini berangkat, nanti ketika kita berangkat dari Madinah, ketika sampai di Dzul Hulaifah, ya kira-kira setengah jam atau 20 menit dengan mobil. Begitu kita turun mobil, akan barang masuk ke masjid. Perhatikan Bapak Ibu yang berbahagia, perhatikan mobil kita, di mana parkir mobil kita, karena nanti ia akan bermiqat di situ bukan kita saja, ada kloter-kloter lain. Di samping kita kloter Padang misalnya kan, Bukit Tinggi yang terhimpun dengan Padang, asalnya Padang 7 atau berapa. Itu bukan kita saja nanti yang akan bermiqat di situ. Banyak rombongan-rombongan atau kloter-kloter lain. Nah, bagi kita Bapak Ibu berbahagia, begitu turun mobil mau masuk masjid, perhatikan di mana berhentinya parkirnya mobil kita. Ada mereknya itu nanti. Karena nanti begitu selesai kita setelah 2 rakaat di masjid, perhatikan mobil itu lagi yang kita naiki untuk berangkat menuju Makkah. Nah, ini yang pertama. Jadi begitu sampai di Dzul Hulaifah, masuk ke masjid, silakan 2 rakaat salatnya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu selesai salat 2 rakaat, kembalilah ke mobil kita masing-masing sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menaiki qaswa atau unta kesayangan beliau yang bernama qaswa. Kita naik mobil kita. Gitulah kita berniat, labbaik Allahumma umratan. Langsung berlaku larangan ihram. Langsung berlaku larangan ihram, dan mari bersama-sama kita contoh yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melafalkan niat kita untuk berihram umrah, Rasulullah mencontohkan dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, wa ahallan nas. Nah, para sahabat beritu pula mencontohkan yang disampaikan Rasulullah ketika beliau bertalbiyah. Ini amalan kita setelah kita melafalkan niat untuk berumrah di Dzul Hulaifah bagi gelombang haji gelombang 1, maka amalan hanya satu. Apa itu? Zikirnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ketika itu kata Jabir bin Abdullah, tidak seorang pun sahabat yang tahu kalau di situ ada umrah. Jadi ketika itu lasna lanwi, kami tidak berniat kecuali hanya berhaji. Lasna na'riful umrata, kata Jabir bin Abdullah, kami tidak kenal dengan umrah pada waktu itu. Ini ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dipahami bahwa Rasulullah mengamalkan haji ifrad kalau ini, karena untuk berhaji saja kata para sahabat ketika itu. Tapi nanti ada perbedaan pendapat para ulama bagaimana praktik haji Rasulullah, apakah bentuknya ifrad atau nanti qiran. Ada hadis lain menjelaskan hal ini. Nah, kita lanjut. Jadi ketika itu kata Jabir bin Abdullah, lasna nanwi ilal hajja, lasna na'riful umrata, kami tidak berniat kecuali hanya haji, kata Jabir bin Abdullah. Kami tidak kenal dengan namanya umrah. Nah, ketika itu. Nah, jadi bagi kita hari ini tentu karena ada hadis lain, maka kita mengamalkan haji tamattu', kita berniat di Dzul Hulaifah untuk mengamalkan umrah. Nah, begitu sampai di Baitullah, sampai di Makkah, jadi Rasulullah tetap bertalbiyah bersama para sahabat ketika itu. Nah, ketika sampai di Makkah, kalau kita kan amalnya begitu sampai di Makkah, kita kan ke hotel dulu. Masuk hotel dengan tertib, kita membawa tas tentengan, kita membawa tas besar. Itu akan dibawa nanti di hotel, pastikan kamar kita masing-masing. Nah, kita kan begitu, yang kita amalkan hari ini.
Tak bisa seperti Rasulullah dulu kan. Rasul kan langsung ke berkemah di luar Makkah, sebelum sampai di Makkah berkemah di kemah Rasulullah di Ma'abbah atau di situ tempatnya. Kalau kita kan langsung ke hotel kita masing-masing hari ini. Pastikan kamar kita, cukupkan istirahat. Kemudian janji kapan kita menuju Makkah, kapan kita menuju Baitullah untuk melaksanakan tawaf umrah. Mari kita bersama Bapak Ibu berbahagia, kita lihat bagaimana Rasulullah mengamalkan tawafnya itu. Jadi Rasulullah begitu sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Begitu amal Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau sampai di Baitullahil Haram di Makkah, di Ka'bah, Rasulullah mengamalkan yang namanya tawaf. Hatta idza atainal bait ma'ahu istalam rukna. Jadi Rasulullah memulai untuk tawaf di rukun hajari, rukun hajar aswad, istalama, Rasulullah beristilam. Faramala salasan, Rasulullah berlari kecil selama 3 putaran. Wa masya arba'an. Jadi Rasulullah 3 putaran tawafnya itu berlari kecil, 4 putaran dengan jalan biasa. Ini amal Rasulullah ketika beliau tawaf. Dan ditemukan di sini dalam hadis Jabir ini apa yang dibaca Rasulullah ketika tawaf. Yang kita amalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang kita zikir kita. Dalam hadis Jabir ini tidak ditemukan apa yang dibaca Rasulullah ketika beliau tawaf. Tapi dalam hadis lain ditemukan adanya zikir-zikir Rasulullah ketika beliau tawaf di Ka'bah dalam rangka mengamalkan rukun umrah ataupun rukun haji yang bernama tawaf. Yang penting Bapak Ibu berbahagia, dalam hadis lain disebutkan bahwa tawaf itu seperti salat dalam keadaan suci. Jadi kita tawaf dalam keadaan suci, artinya pakaian kita suci, kita dalam keadaan berwuduk. Andai kata lepas wuduk kita, batal wuduk kita. Tandai putaran berapa kita batal wuduk. Keluar, ngambil wuduk lagi. Sempurnakan lagi ketika kita tawaf tersebut. Tawaf 7 putaran. Ketika sampai di rukun Yamani, dia kan 4 rukun tuh Ka'bah itu. Ada rukun hajari namanya rukun tentangan Hajar Aswad sudutnya. Yang kedua di situ ada rukun Iraqi. Sebelahnya lagi rukun Syami, sebelahnya lagi rukun Yamani. Jadi di antara rukun Yamani sampai ke rukun Hajari itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. 7 putaran. Pastikan Bapak Ibu berbahagia, kita tawaf sebanyak 7 putaran. Dimulai dari rukun hajari atau setentangan dengan Hajarul Aswad, diakhiri setelah 7 putaran tetap di rukun hajari itu juga. Andai kata lepas wuduk kita, batal wuduk kita, tandai putaran berapa kita? Kalau putaran 3, berarti 2 yang sempurna baru. Keluar, berwuduk, mulai dari rukun hajari lagi, tambah 5 putaran lagi. Jadi pastikan bahwa kita tawaf itu 7 putaran sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Beliau tawaf 7 putaran, 3 putaran pertama dengan lari-lari kecil dengan ramala, kemudian putaran ke-4 sampai 7 masya, jadi jalan kaki aja seperti biasa. Selesai Bapak Ibu 7 putaran ketika tawaf tadi, maka menuju ke belakang makam Ibrahim. Ini contoh Rasulullah kan, menuju wattakhadhu. Jadi begitu selesai Rasulullah tawaf 7 putaran, thumma nafadha ila maqam Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah menuju makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu letaknya setelah pintu Ka'bah agak ke belakang dikit. Setentangan dengan pintu Ka'bah agak ke kanannya. Di belakang itu Rasulullah salat 2 rakaat. Bagi kita hari ini tidak bisa di situ salatnya, karena situ orang tawaf setelah Ka'bah. Kita salatnya 2 rakaat di belakangnya lagi, lebih ke belakang lagi,
yang tidak mengganggu orang tawaf. Jadi 2 rakaat. Situ rakaat pertama baca ayatnya qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Jadi setelah kita tawaf 7 putaran, kemudian menuju belakang makam Ibrahim, di situ kita 2 rakaat salatnya. Rakaat pertama dibaca ayatnya qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Nah, selesai 2 rakaat, Rasulullah fastalah mahu, kemudian Rasulullah kembali menuju Hajar Aswad. Istilam lagi Rasulullah kepada Hajar Aswad. Nah, bagi kita hari ini kesempatan bagi kita, karena kita menuju Rukun Hajari, di situ ada tempat namanya Multazam, yang dirindukan itu semua orang. Multazam, tempat di antara Rukun Hajari dan pintu Ka'bah. Itu namanya Multazam. Nah, di situlah kita berdoa, karena tempatnya mustajabah di situ. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah di Multazam. Kalaupun mungkin tidak bisa lama-lama berdiri di situ, ya setentangan itulah, arah ke belakangnya lagi, setentangan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai 2 rakaat salatnya di belakang makam Ibrahim. Nah, setelah itu setelah mendoa, baru kita ke belakang lagi. Thumma kharaja minal bab ila Safa, menuju Safa. Nah, sebelum kita menuju Safa sebenarnya situ ada tempat keran-keran berupa air Zam-Zam. Nah, ambillah dengan galon, dengan gelas kecil ini, ada tempat yang banyak di situ. Ambil air Zam-Zamnya, minum air Zam-Zam itu dan berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Habis itu baru kita menuju Bukit Safa. Nah, Bukit Safa. Nah, ketika menuju Bukit Safa itulah kita baca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Fabada'a bis Safa. Jadi Rasulullah ketika menuju Bukit Safa membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Abda'u, aku mulai bima bada Allah, dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru menuju Bukit Safa untuk memulai sa'i. Jadi sa'i itu baru boleh kita kerjakan, baru boleh kita amalkan setelah kita tawaf. Nah, jadi tidak sah sa'i kita kalau kita belum tawaf. Jadi sa'i itu amalannya adalah setelah kita tawaf. Kalau kita hari ini kan haji tamattu', selesai tawaf umrah, kita menuju Bukit Safa untuk tawaf, untuk sa'i. Nah, dimulai dari Bukit Safa. Nah, Faraqiyah mendaki Bukit Safa Rasulullah SAW. Dia kemudian menghadap kiblat. Dan wahadallah, bertauhid kepada Allah dan bertakbir sambil berzikir. Bermulai ketika Bukit Safa itu untuk sa'i, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Thumma da'a baina dhalik. Sampai mendoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu zikirnya ketika menuju Bukit Safa, di samping membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah sampai habis. Kemudian ketika memulai raqiyah, mendekit Bukit Safa itu, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini amalan kita, zikir kita sa'i itu. Sampai nanti di pilar hijau, di lembahnya nanti. Ketika di antara 2 pilar hijau itulah kita lari-lari kecil untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu tidak dianjurkan. Untuk lari-lari kecil sebagaimana yang dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembahnya itu. Jadi kan begini pendaki dia lembahnya itu. Sekarang kan datar saja Bapak Ibu yang berbahagia.
Ini yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 7 kali. Jadi Safa di awal sampai ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 1 kali. Jadi nanti selesainya nanti di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali sa'i kita. Putarannya seperti itu. Jadi awalnya di Bukit Safa, selesainya nanti di Marwah. Nah, begitulah 7 kali di Marwah, maka selesailah langsung kita bertahallul bagi yang haji tamattu'. Ini kata Rasulullah SAW. Jadikanlah itu sebagai umrah. Jadi umrah dia yang pertama tadi, faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun, maka siapa yang tidak bawa hadiyu, binatang korban, maka dia bertahallul. Nah, kita semua kan tidak ada seorang pun yang membawa kambing, membawa onta ketika kita berhaji. Kita semuanya jadi tamattu', maka langsunglah bertahallul ketika itu. Nah, selesailah umrah kita. Dengan selesainya nanti sa'i kita di Bukit Marwah, mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai umrah kita, langsung kita bertahallul. Bertahallul di situ dengan sedikit memotong rambut. Memotong rambut sebagai mengakhiri ibadah umrah kita, karena kita semua haji tamattu'. Selesai itu umrah Bapak Ibu yang berbahagia. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Kita sambung lagi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.